Hai, perkenalkan saya Bernita Silvana Kristi. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang ketoasidosis diabeticum pada anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik kronik dengan insiden yang semakin meningkat di seluruh dunia. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. DM ditandai dengan hiperglikemia kronis serta kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein akibat gangguan sekresi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya. Menurut Skinner JS et al. 2017, jenis DM tersering pada anak adalah DM tipe 1 yang disebabkan oleh destruksi sel beta pankreas baik oleh proses autoimun maupun idiopatik, sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. Komplikasi yang paling sering pada DM tipe 1 adalah ketoasidosis diabeticum atau disingkat KAD. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia 2018, pada tahun 2017, 71% anak dengan DM tipe 1 pertama kali terdiagnosis dengan KAD, meningkat dari tahun 2016 dan 2015, yaitu 63%. Ketoasidosis diabeticum atau KAD merupakan komplikasi akut DM tipe 1 yang terjadi akibat defisiensi insulin yang beredar dan kombinasi peningkatan hormon-hormon kontraregulator yaitu katekolamin, glukagon, kortisol, dan hormon pertumbuhan. KAD sering terjadi akibat keterlambatan penegakan diagnosis kasus baru DM tipe 1 pada anak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, DM tipe 1 disebabkan oleh proses autoimun maupun idiopatik yang mendestruksi sel beta pankreas, sehingga tidak dapat memproduksi insulin, yang berakibat pada terjadinya defisiensi insulin absolut. Insulin bertugas menyeimbangkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kata kuncinya adalah keseimbangan. Ketika energi yang dibutuhkan tubuh meningkat, insulin dibutuhkan untuk mengubah glukosa dari darah menjadi energi dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Pada orang normal, pankreas dapat memproduksi insulin yang cukup untuk menyeimbangkan dengan kebutuhan energi. Lalu, apa perubahan yang terjadi pada seseorang dengan DM tipe 1? Pada orang dengan diabetes mellitus tipe 1, pankreas tidak dapat memproduksi insulin yang cukup. Mereka memiliki defisiensi insulin absolut. Dalam kegiatan sehari-hari, mungkin tidak menyebabkan suatu masalah, karena sedikitnya insulin yang diproduksi masih bisa mengompensasi keseimbangan energi yang dibutuhkan. Akan tetapi, lama-kelamaan, ketika penyakit DM tipe 1 semakin parah, jumlah insulin yang diproduksi semakin sedikit. Keadaan mulai tidak seimbang. Hal ini menimbulkan gejala ringan berupa kelelahan pada DM tipe 1 karena tubuh tidak bisa menyeimbangkan kebutuhan energi. Lalu, apa yang terjadi ketika tubuh berada dalam kondisi yang berat seperti terinfeksi yang mengakibatkan kebutuhan energi meningkat? Tentu saja, tubuh semakin tidak bisa mengompensasi besarnya energi yang dibutuhkan. Hal inilah yang disebut ketoasidosis diabeticum. Ketika hal ini terjadi, tubuh berada dalam keadaan lapar. Maksudnya adalah orang dengan keadaan ini masih bisa makan dan memperoleh asupan nutrisi. Tetapi dengan insulin yang tidak adekuat, nutrisi ini tidak dapat diubah menjadi energi. Jadi, tubuh memiliki glukosa di dalam darah, tetapi tubuh tidak mampu mengubahnya menjadi energi, sehingga tubuh bereaksi seperti sedang kelaparan. Ketika tubuh kelaparan, tubuh akan mengutamakan asupan energi untuk otak, yaitu glukosa dan keton. Akibatnya, tubuh berusaha mengubah bentuk nutrien lainnya seperti lemak, protein, dan glikogen menjadi glukosa dan keton yang dapat diterima melalui proses gluconeogenesis, ketogenesis, dan glikogenolisis di organ hati.
Protein mengalami proteolisis menjadi asam amino. Kemudian dibawa ke hati mengalami gluconeogenesis menjadi glukosa dan produk sampingannya asetil-CoA yang akan mengalami ketogenesis menjadi keton. Trigliserid mengalami lipolisis menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Kemudian dibawa ke hati untuk gluconeogenesis menjadi glukosa. Selain itu, lipolisis juga akan menghasilkan inflammatory cytokines. Glikogen akan mengalami glikogenolisis menjadi glukosa. Setelah memahami patogenesis dari ketoasidosis diabetik, kita akan lebih memahami tentang manifestasi klinis yang dimunculkan. Orang dengan KAD akan terlihat sakit berat dengan onset yang cepat, bisa dalam beberapa jam atau hari. Manifestasi klinis pada KAD adalah yang pertama, mual, muntah, dan nyeri perut. Hal ini disebabkan oleh inflammatory cytokines yang dihasilkan dari lipolisis. Sitokin ini akan mengiritasi saluran gastrointestinal, sehingga mengakibatkan mual, muntah, dan nyeri perut. Yang kedua adalah dehidrasi dengan derajat yang bervariasi. Dapat ditemukan takikardi, hipotensi, turgor kulit menurun, dan shock. Dehidrasi timbul salah satunya akibat muntah yang terjadi. Selain itu, karena ketidakmampuan tubuh mengubah glukosa, jumlah glukosa di darah akan terus meningkat dan mengakibatkan hiperglikemia. Keadaan ini membuat ginjal tidak mereabsorpsi glukosa sehingga timbul glukosuria. Sementara glukosa akan mengikat air dari pembuluh darah ke urin. Keadaan ini disebut diuresis osmotik dan menyebabkan dehidrasi yang berat. Manifestasi klinis yang ketiga adalah perubahan kesadaran dengan derajat yang bervariasi, mulai dari bingung sampai koma. Hal ini akibat dari ketogenesis. Keton akan menurunkan pH darah dalam proses yang dinamakan asidosis. Karena proses ini terkait dengan metabolik, sehingga dinamakan asidosis metabolik. Asidosis metabolik inilah yang menyebabkan penurunan kesadaran, bahkan jika berat dapat mengakibatkan koma. Manifestasi klinis yang keempat adalah adanya pola nafas push-maul. Dan yang kelima, adanya gejala klasik DM berupa poliuri, polidipsi, serta penurunan berat badan. Menurut UKK Endokrinologi Anak dan Remaja IDAI 2015, diagnosis KAD ditegakkan jika terdapat 1. Hiperglikemia, yaitu kadar glukosa darah lebih dari 200 mg per desiliter atau lebih dari 11 mmol per liter. 2. Asidosis, yaitu pH di bawah 7,3 dan atau HCO3- atau ion bikarbonat kurang dari 15 mili ekuivalen per liter. Dan 3. Ketonemia dan ketonuria. Kemudian, KAD dapat diklasifikasi berdasarkan derajat beratnya asidosis menjadi KAD ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ini penting karena terkait dengan tata laksana. KAD ringan yaitu pH kurang dari 7,3 atau HCO3- kurang dari 15 mili ekuivalen per liter. KAD sedang yaitu pH kurang dari 7,2 atau HCO3- kurang dari 10 mili ekuivalen per liter. Sementara KAD berat yaitu pH di bawah 7,1 atau HCO3- kurang dari 5 mili ekuivalen per liter. Keberhasilan tata laksana KAD tergantung pada koreksi dehidrasi, asidosis, gangguan keseimbangan elektrolit, dan hiperglikemia. Prinsip tata laksana KAD meliputi terapi cairan untuk mengoreksi dehidrasi dan menstabilkan fungsi sirkulasi, pemberian insulin untuk menghentikan produksi badan keton yang berlebihan, mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit,
mengatasi faktor presipitasi atau penyakit yang mendasari KAD, serta memonitor komplikasi terapi. Prognosis pada KAD. Kelalaian mendiagnosis KAD dan DM tipe 1 pada anak dapat menyebabkan kematian. Insiden ini lebih tinggi pada daerah dengan keterbatasan fasilitas. Sebesar 60% sampai 90% penyebab kematian pada KAD adalah edema cerebri. Sementara, seperempat penderita edema cerebri pada KAD yang berhasil diselamatkan memiliki gangguan neurologis permanen. Selain itu, penyebab morbiditas dan mortalitas pada KAD lainnya adalah hipokalemia, hiperkalemia, hipoglikemia, komplikasi SSP yang lain, hematoma, trombosis, sepsis, rhabdomyolisis, dan edema paru. Sehingga, pemantauan dan edukasi mengenai hipoglikemia merupakan hal yang penting dalam deteksi dini DM tipe 1 pada anak, sehingga adanya tindakan pencegahan terjadinya komplikasi berupa KAD.